ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita atau kajian kita yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Begitu juga tentang beberapa hukum di zakat fitrah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-16. Berarti sekitar 4 hari lagi atau 3 hari lagi kita akan memasuki 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang mana 10 hari terakhir ada yang sangat mulia yang kita ketahui bahwasanya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Kalau kita lihat ke tahun lalu, mungkin sebagian dari kita ada yang di akhir Ramadan itu kita mungkin merasakan penyesalan karena mengapa amalan kita atau ibadah kita di bulan Ramadan hanya ini saja, hanya seperti ini saja, tidak ada tambahan, dan bertekad di dalam hati anak akan memperbaikinya di bulan Ramadan tahun depan. Dan alhamdulillah Allah memberikan kita umur pada bulan Ramadan tahun ini untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dan Ramadan tinggal setengahnya lagi, tinggal 14 hari lagi. Kalau seandainya kita di Ramadan ini gagal seperti mungkin Ramadan tahun lalu, maka mungkin kita masih bisa berharap untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan, tapi belum tentu harapan itu bisa terjadi untuk bisa bertemu di Ramadan tahun depan. Karena kalau kita lihat banyak dari teman-teman kita atau saudara kita yang mana tahun lalu masih berpuasa bersama kita, masih buka bersama kita, namun di Ramadan tahun ini mereka sudah diambil oleh Allah Azza wa Jalla dahulu sebelum kita dan tidak sempat untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Dan kalau kita lihat betapa banyak orang yang di bulan Ramadan berubah, yang sebelumnya mungkin biasa-biasa saja karena setelah bulan Ramadan menjadi orang yang soleh. Betapa banyak orang yang di bulan Ramadan doa-doanya dikabulkan. Betapa banyak orang yang di bulan Ramadan yang sebelumnya sakit, karena doa di bulan Ramadan doa-doanya dikabulkan sehingga sembuh. Dan betapa banyak orang yang karena berdoa di bulan Ramadan dan karena beribadah di bulan Ramadan, rizkinya di tahun berikutnya menjadi melimpah. Dan betapa banyak orang yang di bulan Ramadan yang mana kegalauannya hilang, kegundahannya hilang, dan masalah-masalah hidupnya hilang. Karena kita ketahui bersama bahwasanya doa di bulan Ramadan ablaq min ghairihi, lebih tercapai kepada Allah daripada doa-doa selain di bulan Ramadan, yang mana Allah Azza wa Jalla meletakkan ayat doa di antara ayat Ramadan, bukan hanya sekedar di akhir tapi di antara ayat Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, yang mana ayat tersebut tentang doa, namun sebelumnya adalah ayat tentang Ramadan dan setelahnya adalah ayat tentang Ramadan. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yajtahidu fi Ramadan mala yajtahidu fi ghairihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan apa yang beliau tidak lakukan di luar bulan Ramadan. Berarti ibadah beliau di bulan Ramadan lebih luar biasa daripada ibadahnya di luar bulan Ramadan. Wa kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi min Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bersungguh-sungguh untuk berjihad atau berijtihad di dalam beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan apa yang beliau tidak lakukan ibadah di selain pada hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dahulu pernah beriktikaf di 10 awal bulan Ramadan untuk mengharapkan Lailatul Qadar, namun ternyata Lailatul Qadar bukan di 10 awal bulan Ramadan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di pertengahan 10 bulan Ramadan, ternyata tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril bahwasanya Lailatul Qadar berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka hendaknya kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan apa yang mungkin bisa kita lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru ahyal lail. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya, istri-istrinya. Wa jadda, dan beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa shadda mi'dzarahu, dan beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Para ulama berbeda pendapat apa makna dari mengencangkan ikat pinggang di sini. Ada yang mengatakan bahwasanya qila huwa al-ijtihad fil ibadat ziyadatan ala ibadah ghairihi. Ijtihad atau mengencangkan ikat pinggangnya berarti beliau menambah ibadahnya daripada sebelum 10 terakhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bahwasanya mengencangkan ikat pinggang itu berarti beliau uzlah ala i'tizalun nisa, beliau tidak menggauli istri-istrinya di 10 hari bulan Ramadan. Dan ada yang mengatakan bahwasanya mengencangkan ikat pinggang itu berarti beliau memperbanyak qiyamul lail dan seterusnya. Semua perkataan tersebut bisa dikatakan benar karena di 10 malam terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam full i'tikaf di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah kita mengetahui beberapa amalan-amalan Nabi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena kita ketahui bahwasanya di hari-hari ini di 10 terakhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang mana lebih baik daripada 1000 bulan, yang apabila kita beribadah di malam tersebut berarti kita beribadah seakan-akan lebih dari 83 tahun. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita memasuki tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yaitu malam yang sangat mulia. Doa-doa pada Lailatul Qadar banyak yang dikabulkan, dan dosa-dosa pada malam ini banyak yang diampuni. Dan malam ini seperti lebih baik, bukan hanya seperti lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana malam Lailatul Qadar itu dimulai dari setelah maghrib atau dimulai semenjak azan maghrib hingga azan subuh, dari terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari. Jadi malam Lailatul Qadar ya kira-kira bisa dikatakan sekitar 10 jam atau 10 jam kurang. Jadi dari jam 6 atau ketika azan maghrib sampai azan subuh. Kapan Lailatul Qadar? Ulama sepakat bahwasanya Lailatul Qadar di bulan Ramadan, dan ulama sepakat bahwasanya Lailatul Qadar berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun Lailatul Qadar kapannya setiap bulan atau setiap tahun berpindah-pindah. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati malam Lailatul Qadar di malam 21, dan para sahabat radhiyallahu anhum berijtihad atau bersungguh-sungguh dalam beribadah di malam 27. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih memungkinkan berada di malam-malam ganjil dan sangat lebih memungkinkan berada di malam 27. Namun bukan berarti setiap tahun berada di 27. Mungkin saja di tahun ini 2025 di malam berapa, di 2026 di malam berapa, di 2024 kemarin di malam berapa. Jadi tidak mesti berada di malam 27, bisa jadi di malam 21, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati Lailatul Qadar di malam 21. Bisa jadi di malam 22, bisa jadi di malam 23 dan seterusnya. Namun para ulama mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar lebih diharapkan di malam ganjil dan lebih diharapkan lagi di malam 27. Kemudian mengapa dinamakan Lailatul Qadar?
Qadar itu para ulama merincikan lagi, ada yang mengatakan bahwasanya qadar itu artinya dari takdir, dari kata takdir. Karena pada malam ini Allah Azza wa Jalla menuliskan takdir setiap makhluk untuk tahun kedepannya, untuk 1 tahun kedepannya. Jadi awal mula penulisan takdir setiap tahunnya di bulan Ramadan. Kalau kita awal mula tahun yang Hijriyah di bulan Muharram, kalau yang Masehi di bulan Januari. Tapi Allah Azza wa Jalla awal mula penulisan takdir untuk tahun berikutnya berada di bulan atau berada di malam Lailatul Qadar. Karena perlu kita ketahui bahwasanya takdir itu inti takdirnya itu ditulis sebelum kita diciptakan. Jadi ketika sebelum makhluk diciptakan sudah ditulis takdir di Lauhul Mahfuz, yang mana Allah Azza wa Jalla mengatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menetapkan takdir atau bahkan mengubah takdir, dan milik Allah lah ummul kitab atau pokok kitab atau Lauhul Mahfuz. Takdir yang di Lauhul Mahfuz ini tidak akan berubah dan hanya Allah yang tahu. Sementara di samping itu ada namanya takdir yang ada di langit dunia yang bisa dilihat oleh para malaikat yang menulis takdir, yang mana takdir-takdir inilah yang bisa berubah karena doa, dan bisa berubah karena dosa, dan bisa berubah karena menyambung tali silaturahim dan seterusnya. Dan takdir tahunan ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat penulis takdir yang ada di langit dunia, memerintahkan untuk menulisnya pada malam Lailatul Qadar. Jadi seandainya seorang yang sudah ditakdirkan di tahun depan, yang ada di takdir langit dunia, menjadi orang yang sulit atau orang yang susah atau orang yang sengsara, bisa jadi karena malam Lailatul Qadar ini, karena banyak ibadahnya, karena banyak beristighfar kepada Allah, Allah mengubah takdir yang ada di langit dunia tersebut atau takdir tahun tersebut menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang soleh dan seterusnya. Begitulah Allah menulis takdir. Jadi pertama takdir, inti takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, yang mana takdir ini tidak akan berubah. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla juga menulis takdir ketika setiap manusia berada di janinnya. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis bahwasanya setiap manusia yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Setiap manusia berada di dalam janinnya, berada di dalam perut ibunya ketika sebelum lahir, sebelum menjadi janin selama 40 hari. Kemudian setelah 4 bulan ditiupkan roh kepada janin tersebut. Kemudian ditulislah apakah orang ini nanti menjadi orang yang syaki, orang yang sengsara, atau orang yang bahagia, orang yang beriman atau orang yang kafir dan seterusnya. Itu takdir yang kedua, yang mana takdir yang ada di perut setiap hamba ini, setiap di perut ibunya ini berpokok atau bergantung juga dengan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian ada juga takdir yang ketiga, yaitu takdir tahunan, takdir sanawi, yang mana takdir tahunan ini Allah Azza wa Jalla menulisnya, menyuruh malaikat, memerintahkan malaikat untuk menulisnya di malam Lailatul Qadar. Itu makna qadar yang pertama. Makna qadar yang kedua, qadar atau qadar ini berarti adalah mulia, yang mana malam ini sangat mulia, lebih baik daripada 83 tahun atau lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana seandainya seorang beribadah di malam ini, maka ibadahnya bisa dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Karena umur umat Nabi Muhammad SAW tidak lebih dari 60 tahun dan sedikit yang mencapai 70 tahun ke atas. Berbeda dengan umat-umat dahulu, yang mana umat dahulu sampai 500 tahun, 900 tahun atau lebih. Ada juga yang mengatakan qadar di sini bahwasanya qiyamul lail pada malam ini itu sangat mulia sekali. Nabi SAW bersabda, "Man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qiyamul lail di Lailatul Qadar, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itulah makna Lailatul Qadar. Kenapa dinamakan dengan Lailatul Qadar? Memiliki beberapa makna, yang makna hampir semua ini semuanya sahih. Kemudian kita perlu, beberapa ulama menjelaskan tanda-tanda Lailatul Qadar. Ada beberapa tanda-tanda Lailatul Qadar.
Yang pertama, ada tanda ketika Lailatul Qadarnya dan ada tanda setelah Lailatul Qadar. Tanda yang pertama, quwwatul idha'ah wan nur fi tilkal lailah. Tanda yang pertama yaitu cahaya pada malam itu lebih terang daripada pada malam-malam lainnya. Namun hadil alama fil waqtil hadir la yahissu biha illa man kana fil barri ba'idan anil anwar. Namun tanda yang pertama ini sulit untuk didapati oleh seseorang yang mungkin dekat dengan lampu-lampu. Mungkin akan didapati oleh orang yang berada di tengah hutan yang gak ada lampu, karena melihat bahwasanya malam pada hari itu lebih cerah atau lebih terang daripada malam-malam lainnya. Kalau kita mungkin karena ada lampu jadi melihat malam pada saat ini biasa saja atau sama aja. Kemudian tanda yang kedua yang dituliskan beberapa ulama, yang di sini dituliskan oleh Syekh Utsaimin, beliau menjelaskan bahwasanya tanda yang kedua adalah ziyadatun nur fi tilkal lailah. Malam tersebut lebih banyak cahayanya, maksudnya lebih terang. Sama seperti yang pertama. Yang pertama tadi lebih terang, yang kedua cahaya juga lebih banyak. Mungkin cahaya dari bintang atau bulan atau cahaya-cahaya dari yang lainnya, bukan cahaya dari lampu. Kemudian tanda yang ketiga, at-tuma'ninah. Malam tersebut seorang mukmin atau orang-orang beriman, tuma'ninatul qalb, merasakan tuma'ninah atau tenang, lebih khusyuk, berbeda dengan malam-malam lainnya. Pada malam Lailatul Qadar, seorang mukmin apabila beribadah merasakan lebih khusyuk daripada malam-malam lainnya dan lebih tuma'ninah daripada malam-malam lainnya. Kemudian tanda yang keempat, an-nariyah takunu fiha sakinah. Bahwasanya cuaca pada malam tersebut sangat tenang, angin tidak terlalu kencang, la ya'ti fiha awasif aw qawasif bal yakunu al-jawu munasiban. Mungkin tidak ada petir atau geluduk atau yang lainnya, tenang, tidak seperti malam-malam yang lainnya, dan udara pada saat itu sangat munasib, maksudnya sangat cocok, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Itu tanda yang keempat yang dituliskan beliau. Kemudian tanda yang kelima, tanda kelima dari Lailatul Qadar adalah annahu qad yura Allah al-insan al-laila fil manam kama hasala dzalika li ba'di sahabat. Sebagian sahabat dulu pernah bermimpi malam Lailatul Qadar berada pada malam ini. Maka bisa jadi orang yang soleh bermimpi bahwa malam Lailatul Qadar berada pada malam ini, kemudian dia dapatkan mimpinya itu benar. Kemudian tanda yang keenam, annal insan yajidu fil qiyam ladzatan aktsar mimma fi ghairiha minal layali. Seorang muslim apabila qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan di dalam dirinya rasa nikmat berbeda dengan malam-malam lainnya. Akan mendapatkan pada dirinya lebih khusyuk berbeda dengan malam-malam lainnya. Itu beberapa tanda Lailatul Qadar ketika malam Lailatul Qadarnya. Ada juga tanda setelah Lailatul Qadar atau tanda di hari besoknya. Tanda di setelah Lailatul Qadar, anna syamsa tatla'u fi sabihatiha laisa laha syi'a'u sofiyah. Bahwasanya besoknya pada pagi hari, misalnya Lailatul Qadar, misalnya Senin malam Selasa paginya, tandanya adalah bahwasanya cahaya yang terbit di esok harinya tidak terlalu panas. Ketika paginya tidak terlalu panas, tidak terlalu cerah. Besoknya tidak terlalu kuat. Jadi tidak seperti cahaya pada hari-hari biasanya. Nah, tanda-tanda begitu, tanda-tanda Lailatul Qadar. Dan mengapa Allah memberikan tanda setelah malam Lailatul Qadar itu? Mengapa tandanya tidak ada di Lailatul Qadarnya aja, tapi Allah memberikan malam atau tanda setelah Lailatul Qadar? Beliau mengatakan bahwasanya tanda ini diberikan supaya orang yang bersungguh-sungguh di Lailatul Qadar mendapatkan kabar gembira, dan supaya imannya bertambah dan harapannya semakin besar. Seperti itulah beberapa tanda-tanda Lailatul Qadar
yang mana pada malam ini lebih tenang daripada malam-malam biasanya. Kalau mungkin biasanya hujan, bisa jadi Allah mentakdirkan di malam Lailatul Qadar tenang, tidak hujan dan lain sebagainya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kemudian hendaklah kita memperbanyak doa-doa yang sabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dahulu Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, madza aqul idza wajadtu anna tilkal lailah lailatul qadar?" Wahai Rasulullah, apa yang aku katakan, apa yang aku mintakan kepada Allah apabila aku mendapatkan malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aktsir min qawli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Wahai Rabb, wahai Allah, engkau maha afu. Afu ini artinya adalah at-tajawuz 'anil dzanbi, yaitu melupakan dosa. Jadi tidak hanya mengampuni dosa tapi melupakan dosa. Mengabaikan dosa, melupakan dosa serta mengampuni dosa. Engkau maha melupakan dosa atau mengampuni dosa-dosa hamba, dan engkau tuhibbul afwa, engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Al-afwu ini artinya adalah Allah mengabaikan dosa dan melupakan dosa seorang hamba. Ada dosa yang diingat kemudian diampuni, ada dosa memang yang benar-benar dilupakan sama Allah, maksudnya sengaja tidak digubris sama Allah. Nanti di yaumul hisab, ketika hisab nanti setiap hamba muslim ditunjukkan semua dosa-dosanya. Ada namanya munaqasyah di hisab nanti di hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man nuqisha al-hisaba faqad halak." Barang siapa yang dimunaqasyah di dalam hisab, maka dia akan celaka. Munaqasyah di dalam hisab itu maksudnya ditanya, berdialog. Engkau dulu hari ini pernah melakukan ini, kenapa melakukan ini? Jadi seorang hamba itu diajak dialog sama Allah, mengapa melakukan dosa. Kita di dunia saja seandainya ketika kita ketahuan melakukan kesalahan, ditanya kenapa melakukan kesalahan, itu kita sudah rasanya bergetar. Apalagi mungkin yang nanya polisi, kenapa nggak bawa SIM, kenapa nggak pakai helm, kenapa, itu udah rasanya bergetar. Karena kita pertama mengakui kesalahan, kedua udah mengakui kesalahan, dipastikan dan ditanya alasannya kenapa melakukan ini. Begitu juga nanti seorang hamba ketika dihisab ditanya satu-satu, engkau melakukan ini, kenapa melakukan ini, kenapa enggak ini, kenapa enggak bertobat dan seterusnya. Itu namanya munaqasyah. Sementara orang yang diberikan afun oleh Allah, diberikan al-afwa oleh Allah, itu tidak ditanya, tidak diajak munaqasyah, tapi hanya takrir aja, hanya ikrar. Engkau pernah melakukan ini, pernah melakukan ini, pernah melakukan ini. Enggak ditanya kenapanya, tapi hanya pernah melakukan ini, kemudian diampuni dosanya begitu saja oleh Allah. Jadi manukisha al-hisab faqad halak. Barang siapa yang diajak dialog oleh Allah di dalam ketika hisab, maka dia sudah celaka. Karena memang terkadang pertanyaan itu sudah membuat hati celaka, apalagi azab setelahnya. Jadi hendaknya kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, memperbanyak di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kemudian terutama di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Doa ini sangat luar biasa, bisa mengubah seorang yang mungkin dahulunya durhaka pada Allah, bisa mengubahnya menjadi orang yang beriman. Ada kisah yang dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badal hafizahullah, salah satu ulama di Arab Saudi saat ini yang mengisi di Masjid Nabawi. Beliau pernah suatu malam, di malam 27 Ramadan, malam yang sangat diharapkan Lailatul Qadar, beliau keluar bersama ayahnya dari rumah ke masjid. Dari rumah ke masjid beliau melihat ada mobil di situ, ada mobil yang mana mobilnya itu banyak anak-anak pemuda, ketawa-ketawa, kemudiannya banyak cerita-cerita apa, dan nyetel musik keras-keras sehingga mengganggu orang yang iktikaf di masjid, dan menyetel musik keras-keras dekat masjid kemudian ketawa-tawa. Syekh Abdul Razak
hafizahullah melewati masjid mobil tersebut dan dilihat ternyata isinya para pemuda. Kemudian dikatakan, apa yang kalian lakukan? Sekarang ini adalah malam 27 Ramadan yang diharapkan malam Lailatul Qadar. Setidaknya kalau nggak bisa itikaf, jangan mengganggu orang yang itikaf. Dan perbanyaklah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Beliau sebutkan hadisnya dahulu. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ini, apa yang harus dikatakan. Beliau mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus ditanya, udah hafal doanya? Udah. Pemuda tadi mengatakan Allahumma innaka, coba ulangi doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Udah selesai. Akhirnya musiknya dimatiin, mereka tidak mengganggu lagi orang-orang di masjid. Terus Syekh Abdul Razak habis itu pergi ke masjid itikaf. Dan beliau sudah istilahnya ketika itu melupakan kejadian itu. Dan setelah 5 tahun atau 6 tahun, beliau menjelaskan ketika beliau berada di Masjid Nabawi mengisi kajian, tiba-tiba ada seorang pemuda yang sudah terlihat soleh ketika itu datang kepada Syekh Abdul Razak. Oh Syekh, apakah engkau ingat aku? Aku nggak ingat. Engkau ingat dulu kejadian sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu yang mana engkau melihat pemuda yang menyetel musik keras-keras dekat masjid sehingga mengganggu orang yang itikaf? Oh ya, ingat. Itu salah satunya aku. Semenjak hari itu, kata pemuda tadi, semenjak hari itu aku mendawamkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Semenjak hari itulah Allah memberikan aku istiqomah. Pada saat itulah aku semakin semangat beribadah sehingga menjadi penuntut ilmu yang selalu hadir di Masjid Nabawi. Yang sebelumnya orang yang mungkin sangat minim sekali ibadahnya, namun karena hidayah dari Allah dan karena mungkin salah satu sebabnya doa ini, beliau mengulang-ulang doa ini di malam Lailatul Qadar atau di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Allah mengubahnya dari yang sebelumnya tidak tertarik untuk melakukan ibadah sehingga menjadi orang yang bisa dikatakan penolong sunnah atau bisa dikatakan sangat tertarik untuk melakukan ibadah. Jadi hendaknya kita melakukan doa ini, bisa jadi karena doa ini Allah memberikan hidayah sehingga di tahun berikutnya kita menjadi orang yang lebih baik daripada tahun ini. Kemudian di malam Lailatul Qadar ini kita juga hendaknya memperbanyak doa-doa yang kita hajatkan, karena setiap orang memiliki hajat, setiap orang memiliki hajatnya masing-masing, maka hendaknya berdoa kepada Allah dengan hajat-hajat yang ia minta. Dan yang afdol doa atau doa yang paling afdol adalah doa yang sabit dari Nabi atau doa yang benar-benar dari lisan Nabi. Jadi seperti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu adalah doa yang sabit dari Nabi, yang benar-benar dari Nabi. Itu lebih baik daripada kita membuat sajak-sajak sendiri di dalam berdoa. Tapi intinya doa pada malam Lailatul Qadar itu tentunya semuanya boleh selama tidak doa-doa yang terlarang. Itu beberapa yang kita perlu ketahui tentang Lailatul Qadar yang berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian bab selanjutnya yang kita bahas adalah bab tentang iktikaf. Iktikaf adalah seseorang menetap di masjid untuk beribadah atau taat kepada Allah. Jadi menetap di masjid khusus untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk selain ibadah. Seperti mungkin ibadahnya yaitu berzikir kepada Allah atau qiyamul lail atau baca Quran dan beberapa ibadah lainnya, itu yang ibadah khusus iktikaf. Dan iktikaf ini tidak ada lafaz untuk niat. Ada mengatakan iktikaf harus niat nawaitul iktikaf lillah. Sebenarnya kalau orang sudah berniat ingin ke masjid untuk iktikaf, itu sudah termasuk ajar iktikaf, sudah dapat pahala iktikaf. Jadi duduk di masjid untuk beribadah kepada Allah itu sudah termasuk iktikaf. Maka seandainya seseorang mengkhususkan di dalam rumahnya suatu ruangan, kemudian mengatakan aku beriktikaf di rumahku untuk baca Quran, untuk qiyamul lail, untuk berzikir kepada Allah supaya aku tidak bertemu dengan manusia sehingga tidak ngobrol, maka tidak dikatakan iktikaf, karena iktikaf hanya khusus di masjid saja. Kemudian ibadah-ibadah iktikaf itu seperti sholat, baca Quran, zikir. Namun seandainya seseorang membaca buku atau mungkin buka HP dan ketika iktikaf, apakah iktikafnya batal? Iktikafnya tidak batal, namun tentunya iktikafnya tidak sempurna apabila seandainya seorang tersebut memenuhi iktikafnya untuk memperbanyak Al-Quran atau untuk qiyamul lail atau berzikir kepada Allah.
misalnya buka HP atau apa, itu tidak membatalkan iktikaf. Iktikaf hukumnya sunnah di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan karena dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku pernah bernazar untuk iktikaf. Bagaimana menurut engkau?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka selesaikanlah nazarmu untuk beriktikaf." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau beriktikaf kecuali di bulan Ramadan. Maka sunnahnya iktikaf adalah di bulan Ramadan, dan yang lebih sunnah lagi iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan lebih sunnah untuk beriktikaf. Kemudian yang iktikaf itu syaratnya tidak harus berpuasa. Maka seandainya orang itu tidak berpuasa karena safar, atau orang nggak berpuasa karena sakit, atau sudah tua dan tidak bisa untuk berpuasa, maka iktikafnya tetap sah karena syarat iktikaf tidak harus berpuasa. Kemudian iktikaf tidak sah kecuali di masjid. Maka selain di masjid iktikafnya tidak sah. Dan masjid yang ada sholat jamaahnya, seandainya berada di masjid yang tidak ada sholat jamaahnya, maka iktikafnya tidak sah. Walaupun masjidnya tidak ada sholat Jumat. Jadi masjid, ada beberapa masjid sholat jamaah ada tapi nggak ada sholat Jumat, di situ tetap sah. Yang tidak sah adalah di masjid yang tidak ada sholat jamaahnya, sholat bareng-bareng atau sholat jamaah. Walaupun seandainya masjid tersebut tidak ada sholat Jumatnya, maka iktikaf di situ tetap sah. Namun lebih afdol berada di masjid yang ada sholat jamaah dan ada sholat Jumatnya, supaya seandainya di hari Jumat tidak harus keluar dari masjid untuk mencari masjid yang lain. Kecuali wanita, seandainya wanita beriktikaf di masjid yang tidak ada sholat jamaahnya, maka tetap sah. Seandainya wanita di masjid yang tidak ada sholat jamaah, tetap sah. Tapi wanita iktikaf di dalam rumahnya yang dikatakan ini masjid rumahku, jadi ada yang mungkin bangun rumah, di dalam rumah itu ada ruangan khusus yaitu masjid, maka iktikaf di situ tidak sah bagi wanita ataupun bagi laki-laki, karena itu tidak dikatakan masjid, walaupun seandainya orang tersebut selalu sholat di situ. Tapi iktikaf di dalam rumah atau di masjid yang ada di dalam rumah maka tidak sah walaupun wanita. Wanita tetap disyariatkan iktikaf karena dahulu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pada beriktikaf dengan izin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, para istri Nabi pada beriktikaf. Kemudian seorang yang iktikaf tidak boleh keluar kecuali memang ada kebutuhan yang syar'i. Misalnya kebutuhannya untuk buang hajat atau untuk wudu, atau mungkin di masjid kedinginan, pulang untuk ngambil jaket, itu masih bisa dikatakan syar'i. Atau seandainya makan dan minum dalam keadaan lapar, jadi udah lapar kemudian makan dan minum, bukan makan dan minum untuk ngemil. Kalau seandainya makan minum untuk ngemil maka iktikafnya batal, tapi maksudnya keluar masjid makan minum untuk ngemil, iktikafnya batal. Tapi kalau seandainya dalam keadaan lapar, ingin makan dan minum, keluar masjid, maka itu termasuk hajat yang syar'i dan tidak membatalkan iktikaf. Selanjutnya, apabila seorang keluar dari masjid kemudian ada keperluan yang tidak syar'i, maka iktikafnya batal atau terputus. Seandainya keluar untuk jual beli, dia ingin beli ini, itu butuh tapi tidak syar'i, maka iktikafnya batal. Atau mungkin mendatangi istrinya, atau mungkin keluar untuk istilahnya refreshing, bosan di masjid, kalau udah lama keluar untuk refreshing atau healing istilahnya, maka iktikafnya batal. Karena yang boleh keluar adalah orang-orang yang dalam keadaan butuh. Kemudian hendaknya yang iktikaf memperbanyak zikir dan menjauhi sesuatu yang tidak bermanfaat. Apabila seseorang beriktikaf kemudian ngobrol dengan temannya sampai sejam 2 jam, apakah iktikafnya batal? Maka iktikafnya tidak batal, tetap sah. Namun ya tergantung yang diobroli apa. Karena dulu istri Nabi Sofiyah binti Huyai pernah ketika beliau iktikaf pernah berbicara atau ngobrol dengan Nabi 1 jam lebih. Maksudnya 1 jam lebih ngobrol, dan iktikafnya tidak batal. Jadi ngobrol atau misalnya buka HP dan lain sebagainya
tidak membatalkan iktikaf. Tapi kalau seandainya seseorang membuka HP atau sesuatu yang tidak bermanfaat, tentunya pahala iktikafnya tidak sempurna. Kemudian waktu yang paling sedikit untuk iktikaf berapa jam? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan iktikaf tidak sah kecuali 1 hari 1 malam. Ada yang mengatakan iktikaf tidak sah kecuali 1 malam full, kalau enggak 1 hari full. Misalnya dari maghrib sampai subuh, sampai terbenam, sampai terbit matahari, atau dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Kalau itu tidak sah. Ada yang mengatakan berapa jam pun iktikaf atau berapa menit pun iktikaf, maka itu tetap dikatakan iktikaf. Dan pendapat yang paling banyak ulama mengikuti bahwasanya pendapat yang tidak ada batas minimal untuk beriktikaf. Jadi iktikaf tetap sah seandainya seseorang beriktikaf 1 jam atau 2 jam atau mungkin kurang dari itu. Wallahu a'lam. Kemudian, apakah teras masjid masih bisa untuk iktikaf di situ? Apakah teras masjid termasuk masjid? Apabila teras masjid masih termasuk di dalam bangunan masjid, maka itu masih dikatakan masjid dan masih boleh beriktikaf di situ. Masih di dalam satu bangunan. Mungkin di kayak di situ teras sana masih dikatakan bangunan masjid, maka masih boleh beriktikaf di situ. Atau mungkin keluar hanya sampai teras masjid, tidak apa-apa. Tapi seandainya halaman masjid, ada beberapa masjid yang dipagar, dari pagar menuju masjid itu ada halaman yang bukan termasuk dari gedung masjid, maka iktikaf di situ tidak sah atau tidak dikatakan iktikaf karena bukan dari bangunan masjid. Jadi iktikaf di halaman masjid yang bukan dari gedung masjid itu tidak sah dan bukan termasuk bagian dari masjid. Itu beberapa tentang hukum-hukum iktikaf, dan hendaknya kita mencoba, atau yang belum pernah merasakan iktikaf, kita mencoba untuk iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, dan mencari mungkin masjid-masjid yang penuh ada bi'ah atau ada milio untuk beriktikaf supaya kita bersemangat, supaya kita mengetahui bahwasanya jam 2 itu masih ada orang yang bangun, jam 1 malam itu masih ada orang yang baca Quran, jam 3 malam itu masih ada orang yang berdoa kepada Allah. Kalau seandainya kita di rumah mungkin kita tidak tahu milio tersebut, tapi kalau seandainya kita di masjid tahu ternyata jam 2 masih ada orang yang nangis-nangis berdoa kepada Allah, ternyata jam 2 masih ada orang yang menghatamkan Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi perlu hal ini kita coba untuk beriktikaf, dan tentunya hal ini sangat besar pahalanya bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya kita memasuki zakat fitrah, yang mana Nabi SAW dan Allah Azza wa Jalla mewajibkan zakat fitrah bagi setiap muslim, dan kewajiban zakat fitrah itu tidak lain karena berkaitan dengan Idul Fitri. Jadi di dalam bahasa Arab itu zakatul fitri, zakat fitri, yaitu zakat yang berkaitan dengan fitr. Fitr itu adalah tidak berpuasa. Jadi ada namanya saum artinya puasa, fitr artinya tidak puasa. Jadi zakat fitri itu adalah zakat karena selesai berpuasa atau berbuka dari puasa selama 30 hari. Ada juga yang mengatakan zakat fitrah atau zakat fitrah, dan kedua-duanya benar. Fitrah diambil dari kata fitrah, jadi setiap manusia memiliki fitrahnya masing-masing. Kemudian para ulama mengambil hikmahnya, salah satunya Waqi bin Al-Jarrah mengatakan zakat fitrah ini pada bulan Ramadan itu seperti sujud sahwi ketika sholat. Zakat fitrah menutup kekurangan saat puasa di bulan Ramadan, sebagaimana sujud sahwi menutupi kekurangan sholat. Karena kita ketahui bahwasanya di bulan puasa kita tidak sempurna melakukan ibadah. Terkadang kita sempat untuk ghibah, atau sempat untuk melakukan dosa, atau melakukan dosa-dosa mungkin kita sadari atau kita tidak sadari. Dan setiap manusia memiliki rasa lalai di dalam bulan Ramadan atau rasa malas. Maka dengan zakat fitrah ini Allah akan menutupi kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita di bulan Ramadan, yang mana hukumnya adalah wajib. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim. Salah satu hikmahnya adalah untuk memberi makanan tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan orang yang berpuasa, mengampuni dosa-dosa orang yang puasa, menyempurnakan orang yang berpuasa, minal lagwi war rafath, dari perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan yang tidak seharusnya dikatakan di bulan Ramadan. Dan juga hikmahnya tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan orang-orang miskin.
Faman addaha qabla shalah fahiya zakatul maqbulah. Zakatul maqbulah, barang siapa yang membayar zakat fitrah ini sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima. Waman addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqah. Barang siapa yang membayarnya setelah sholat Id, maka tentunya tidak sah, tapi dia harus tetap bayar dan tidak dikatakan zakat fitrah. Dia harus tetap bayar kalau seandainya bayarnya setelah sholat Id, dan dia harus bertobat karena telah terlambat dalam mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian siapa yang wajib membayar zakat fitrah atau siapa yang wajib dibayarkan zakat fitrah? Jadi semua muslim itu wajib dibayarkan zakat fitrah. Anak kecil umur 1 tahun 1 bulan, atau anak kecil umur 1 hari, bahkan anak baru lahir umur 1 jam, itu wajib bayar zakat fitrah. Jadi batasnya adalah di hari terakhir bulan Ramadan, di azan maghrib sebelum Idul Fitri. Jadi hari terakhir bulan Ramadan, misalnya hari Ahad nih, hari Ahad tanggal 30 Ramadan, nanti azan maghrib kita buka puasa, itu mulai kewajiban zakat fitrah. Jadi semua muslim yang hidup pada jam tersebut, pada terbenam matahari tersebut, wajib membayar zakat fitrah. Jadi kewajibannya dimulai ketika itu. Nah, jadi semua laki-laki, perempuan, kemudian kecil ataupun dewasa, bahkan sampai orang gila pun, misalnya ada orang yang punya saudaranya atau anaknya gila, harus tetap dibayarkan zakat fitrah oleh walinya atau oleh orang yang menanggung nafkahnya. Orang yang wajib bayar zakat fitrah adalah seluruh muslim, laki-laki, wanita, dan seterusnya tadi. Kemudian mendapatkan waktu yang diwajibkan zakat fitrah, yaitu tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Jadi puasa terakhir, buka puasa, itulah waktu awal diwajibkan zakat fitrah. Jadi waktunya ketika azan maghrib. Yang mampu membayar zakat fitrah, kemudian tentunya tidak semua wajib. Kalau orang yang tidak mampu tidak wajib, yaitu yang mampu membayar zakat fitrah. Zakat fitrah berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal, misalnya harta minimal 20 dinar, atau mungkin kalau dihitung sekarang berapa juta, 85 juta atau 95 juta, atau 200 dirham. 200 dirham itu misalnya kemarin sempat hitung terakhir 13 juta. Jadi seandainya orang punya rekening 13 juta, rekening itu di luar dari rekening kebutuhan, maka dia harus membayar zakat mal setiap tahunnya 2,5% dan seterusnya. Itu tentang zakat mal. Jadi orang yang mampu. Tentunya kalau melihat uang tentunya berubah-ubah ya. Intinya patokannya 200 dirham perak atau 20 dinar emas. Dan kalau zakat fitrah, orang yang mampu tidak dikatakan, orang yang miskin pun bisa dikatakan mampu. Kapan orang yang mampu dikatakan mampu di dalam zakat fitrah? Yaitu orang yang punya kelebihan makanan untuk hari Idul Fitri di siang ataupun malam. Tanggal 1 Idul Fitri makan pagi misalnya berapa mud. Misalnya seorang muslim punya istri, punya anak, biasanya setiap kali makan satu sok itu 3 kilo atau 2,5 kilo. Malam 1 sok berarti 2 sok, berarti 6 kilo. Misal kita ini 6 kilo dalam 1 hari. Jadi seandainya ada lebih dari 6 kilo di dalam rumah, ada 12 kilo, maka dia sudah wajib membayar zakat fitrah karena kelebihan makanan pada malam atau pada waktu diwajibkan tadi. Kelebihan makanan untuk keluarganya dan anak-anak yang dinafkahi pada malam Idul Fitri tadi. Jadi seandainya orang miskin, kemudian dikatakan miskin dalam syar'i, tapi punya kelebihan makanan atau punya kelebihan harta, tetap wajib bayar zakat fitrah. Kemudian janin tidak wajib dibayarkan zakat fitrah. Janin yang masih di dalam perut ibunya tidak wajib, namun disunnahkan sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dulu pernah membayarkan janin untuk membayarkan zakat fitrah untuk janin. Jadi termasuk sunnah walaupun tidak wajib. Tapi seandainya ada anak yang lahir sebelum matahari terbenam, puasa terakhir sebelum matahari terbenam, lahir sebelum maghrib sudah lahir, maka anak tersebut sudah wajib dibayarkan zakat fitrahnya oleh ayahnya atau oleh orang tuanya.
Tapi kalau ada anak yang lahir setelah maghrib di Ramadan terakhir, maka tidak wajib dibayarkan zakat fitrah. Begitu juga orang yang meninggal sebelum maghrib, orang yang meninggal sebelum matahari terbenam, tidak wajib dibayarkan zakat fitrah. Dan orang yang meninggal setelah matahari terbenam, meninggalnya 1 menit setelah azan maghrib, maka sudah wajib dibayarkan zakat fitrah. Begitu juga seandainya terjadi orang menikah sebelum matahari terbenam, maka suaminya wajib memberikan atau membayarkan zakat fitrah kepada istrinya. Namun apabila menikahnya setelah matahari terbenam, maka suaminya tidak wajib membayarkan zakat fitrah. Jadi patokannya, inti dari kewajiban adalah di azan maghrib atau di matahari terbenam. Seandainya sebelum atau sesudah, sebelum azan maghrib orang masih hidup, kemudian setelah azan maghrib orang masih hidup, maka orang tersebut wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Waktu zakat fitrah, waktu yang paling afdol, yang paling utama adalah mulai yang paling afdol, tapi mungkin hari ini sangat sulit dilaksanakannya, yaitu mulai terbit fajar pada tadi setelah subuh, dari subuh sampai sebelum sholat id. Jadi ya waktunya sekitar 1 jam. Itu waktu yang paling afdol. Tapi mungkin saat ini sangat sulit. Tapi mungkin dulu pada sahabat itu afdol. Kenapa? Karena pada saat itu, jadi setelah subuh keluar mencari orang miskin, dikasihkan itu waktu yang paling afdol. Kemudian jam 6-nya atau jam 7-nya sholat id. Kemudian maka sholat id itu disunahkan agak ditakhirkan, agak dilambatkan. Jadi di jam 7 kan, atau mungkin agak lebih, itu sunnahnya. Walaupun tidak harus ya, karena supaya memberikan kesempatan orang yang belum bayar zakat fitrah dan memberikan waktu afdol. Sementara Idul Adha itu waktunya lebih dicepatkan. Mungkin jam 6 setelah matahari benar-benar sudah terbit, bukan di waktu nahyi, bukan di waktu dilarang sholat, itu lebih diutamakan karena supaya setelah sholat Idul Adha itu menyembelih kurban. Jadi kalau Idul Fitri agak dimundurkan, Idul Adha lebih dimajukan. Itu yang afdol. Kemudian waktu yang dibolehkan. Waktu yang dibolehkan adalah 1 hari atau 2 hari sebelum sholat id atau sebelum Idul Fitri, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Namun pendapat Syafi'iyah boleh menunaikan zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. Jadi dari 1 Ramadan, 2 Ramadan boleh didahulukan. Jadi zakat fitrahnya boleh didahulukan 10 hari, 5 hari, itu menurut pendapat Syafi'iyah. Tapi menurut mayoritas ulama boleh istilahnya hanya boleh itu 2 hari atau 1 hari sebelum Idul Fitri. Itu waktu boleh. Jadi ikhtilaf. Jadi supaya kita keluar dari ikhtilaf, lebih baik kita membayarnya 2 hari atau 1 hari sebelum Idul Fitri. Tapi kalau ada yang 5 hari sebelum Idul Fitri atau 10 hari bahkan, itu menurut pendapat Imam Syafi'i boleh saja. Kemudian itu waktu zakat fitrah. Tapi kalau misalnya 5 hari sebelum bayar zakat, sebelum Idul Fitri kemudian meninggal dunia sebelum waktu diwajibkan tadi, maka itu yang dibayarkan kemarin tidak termasuk zakat fitrah, tapi hanya termasuk sedekah karena membayar sebelum waktunya, seperti itu. Kemudian seorang suami menanggung zakat fitrah istrinya, walaupun ada pendapat, tapi pendapat yang banyak ulama, seorang suami hendaknya membayarkan zakat fitrah untuk istrinya, untuk anaknya yang paling kecil. Apabila dia termasuk orang mampu dan orang tuanya miskin, maka membayarkan zakat fitrah untuk orang tuanya. Jadi urutannya membayar zakat fitrah untuk diri sendiri, kalau ada lebih untuk istrinya, kalau ada lebih untuk anaknya yang paling kecil, kalau ada lebih untuk orang tuanya, untuk ibunya, untuk ayahnya, kalau ada lebih untuk anaknya yang sudah besar tapi masih miskin. Anak yang sudah besar masih miskin, dibayarkan zakat fitrah. Seandainya kita ingin membayarkan zakat fitrah kepada saudara kita, itu boleh, tapi tentunya dengan izinnya. Anak mau bayarkan zakat fitrah untuk antum, boleh, untuk saudara, atau juga untuk orang lain bukan saudara, kita zakat baik. Bahkan misalnya pembantu dibayarkan zakat fitrah, itu juga boleh. Ketika ingin mengeluarkan zakat fitrah orang lain, hendaknya dengan seizinnya. Jadi karena zakat fitrah itu tentunya dengan niat. Jadi kalau seandainya kita membayarkan zakat fitrah orang lain tanpa seizinnya, mau bayarkan zakat fitrah ini, orang ini diem-diem kemudian dibayarkan, maka tidak sah sebagai zakat fitrah. Bisa jadi orang tersebut juga bayar zakat fitrah.
Kemudian, namun kalau ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang paling kecil atau untuk orang yang sudah biasa kita keluarkan zakatnya, misalnya kita biasa mengeluarkan zakat fitrah untuk orang tua kita, maka kita tidak perlu izin, tidak apa-apa, sudah sah. Namun kalau zakat fitrah untuk istri dan untuk anak itu sudah wajib, istilahnya wajib. Tapi kalau untuk orang tua itu tidak wajib kecuali mampu. Jadi seandainya orang tersebut miskin, tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah untuk orang tua yang miskin juga. Seperti itu. Jadi kalau di rumah hanya punya 1 sok lebih, dia hanya bayar untuk dirinya sendiri. Kalau ada 2 sok lebih, hanya untuk bayar untuk dirinya dan istrinya. Kalau masih ada lebih, untuk anaknya. Seperti itu. Seandainya di rumah tidak ada tidak ada beras, kecuali setengah sok lebihnya, maka dia tetap bayar setengah sok tersebut untuk dirinya. Ittaqullah mastata'tum. Menurut para ulama, hendaklah bertakwa sesuai kemampuan diri kalian sendiri. Kemudian ukuran dan jenis zakat fitrah. Dan seandainya istri itu orang kaya dan mungkin suaminya miskin, seandainya istri mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri tanpa izin suami, itu tetap sah. Istri mengeluarkan zakat fitrah dengan hartanya sendiri tanpa izin suami tetap sah. Kemudian ukuran zakat fitrah memakai uang bagaimana? Menurut mayoritas ulama, Imam Malik, madhab Maliki, madhab Hambali, kemudian madhab Syafi'i, membayar zakat fitrah dengan uang tidak sah. Karena pada zaman, kalau seandainya sah, maka Nabi dahulu menyuruh dengan uang. Karena pada zaman Nabi sudah ada uang, sudah ada dinar dan sudah ada dirham, dan tidak pernah Nabi SAW mengeluarkan zakat dengan uang. Dan para sahabat tidak didapatkan satupun para sahabat membayar zakat fitrah dengan uang. Namun menurut pendapat Abu Hanifah, madhab Imam Hanafi, itu boleh. Jadi yang mengatakan boleh hanya madhab Hanafi dan beberapa ulama. Jadi hanya segelintir yang kecil. Maka supaya kita keluar dari khilaf, karena ada yang mengatakan tidak sah seandainya dengan uang. Tapi kalau seandainya dengan beras, tidak ada yang mengatakan tidak sah, maka lebih baik kita mengeluarkan dengan beras 1 sok. 1 sok itu 2. Jadi satu sok itu 4 mut. 1 mut itu 1 tangan gini, yang orang dewasa 1, 2, 3, 4. Karena sok itu ukuran volume seperti liter, sementara kita menggunakan ukuran berat. Jadi ulama mentafsirkan bahwasanya 1 sok itu sama dengan 2,5 kg atau 3 kg. Ada yang mengatakan 3 kg beras, maka lebih berhati-hati kita mengeluarkan 3 kg. Walaupun tapi seandainya kita mengeluarkan 2,5, insya Allah tidak apa-apa, karena ada ulama yang berpendapat 2,5 kg beras sudah termasuk 1 sok. Kemudian waktu zakat, tadi ukuran zakat fitrah tadi dengan uang, ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah, hanya sedikit ulama dan hanya 1 mazhab yang mengatakan. Jadi lebih berhati-hati kita menggunakan dengan beras. Kemudian mewakilkan, kalau mau lebih aman, kita mewakilkan zakat fitrah kepada orang lain. Misalnya kita bayar ke masjid, bayar dengan uang, nanti belikan beras ya untuk dikasihkan orang miskin, itu lebih aman. Jadi misalnya di masjid membolehkan bayar dengan uang, tapi nanti dari pihak yang wakil zakatnya membelikan beras, atau mungkin jualan beras tapi jualannya tidak di masjid ya, karena jual beli di dalam masjid nggak boleh. Mungkin di luar masjid jualan beras, bagi yang ingin bayar dengan uang beli beras dulu dan dengan cara-cara yang lain. Intinya ketika diserahkan orang miskin itu dalam bentuk beras supaya keluar dari khilaf. Kemudian orang yang menerima zakat fitrah. Orang yang menerima zakat fitrah tidak sama dengan orang yang menerima zakat mal. Orang yang menerima zakat mal, kita sudah mengetahui bahwa ada 8: fakir, miskin, amil zakat, gharim, orang yang terlilit hutang, atau orang mu'allaf, orang tersesat ketika safar, musafir fisabilillah, dan seterusnya. Sementara zakat fitrah tidak boleh diberikan kecuali hanya 2, yaitu fakir dan miskin. Walaupun ini khilaf, tapi yang pendapat yang paling kuat adalah zakat fitrah hanya diberikan kepada orang fakir dan miskin, karena hadisnya jelas, tu'matan lil masakin, memberikan makan untuk orang miskin. Jadi seandainya memberikan zakat fitrah kepada mu'allaf atau kepada amil zakat atau kepada yang lainnya, itu dikatakan tidak sah, karena zakat fitrah hanya fakir dan orang miskin. Terus bagaimana seseorang itu dikatakan orang fakir dan orang miskin? Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan bahwasanya orang yang memiliki pemasukan gaji yang mencukupi untuk dirinya dan keluarganya yang dinafkahi dari makanan, baju, tempat tinggal, maka itu bukan orang miskin atau bukan orang fakir. Maka tidak boleh memberikan zakat ke mereka, dan kita tidak boleh menerima zakat seandainya kita dalam keadaan seperti itu.
Dan apabila gajinya tidak mencukupi kebutuhan dasarnya, maka itu termasuk orang miskin, maka itu boleh menerima zakat. Ada beberapa kejadian di beberapa daerah memberikan zakat kepada guru. Diberikan zakat kenapa? Guru, kemudian diberikan zakat kepada pengurus masjid, diberikan zakat kepada orang yang nyapu-nyapu masjid dan lain sebagainya. Hal itu tidak boleh kecuali orang tersebut miskin, bukan karena gurunya tapi karena miskinnya. Bukan karena nyapu masjidnya tapi karena miskinnya diberikan zakat. Jadi zakat fitrah hanya untuk orang miskin. Jadi tadi orang miskin atau orang fakir itu orang yang nggak bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan, atau orang yang bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan. Sementara amil zakat tidak berhak menerima zakat fitrah. Dan yang menerima zakat di masjid itu tidak dikatakan amil zakat oleh para ulama, karena amil zakat itu keliling ke rumah, hanya khusus zakat mal, keliling ke rumah, ngecek hartanya berapa, menghitung, mengambil, menyerahkan. Sementara di masjid hanya menunggu, itu bukan termasuk amil zakat. Jadi pertama bukan amil zakat tapi wakil zakat. Kedua tidak berhak menerima zakat fitrah. Tapi seandainya ada yang memberikan upah untuk menjaga zakat, itu tidak apa-apa. Tapi bukan dari harta zakat. Kecuali amil tersebut memang miskin, jadi diberikan bukan karena menjaga zakatnya, tapi karena miskinnya. Selanjutnya, orang yang miskin apakah wajib bayar zakat fitrah? Maka kita lihat tadi yang wajib membayar zakat fitrah itu bukan orang harus kaya, tapi orang yang punya kebutuhan kecukupan makanan atau harta lebih pada hari itu. Jadi dikatakan bahwasanya di dalam hadis, orang yang satu hari ada makanan untuk satu hari dan satu malam, maka sudah dikatakan cukup. Jadi apabila ada orang punya kelebihan makanan atau kelebihan harta yang mana bisa mencukupi satu hari satu malam, maka itu sudah wajib zakat fitrah. Jadi orang miskin yang memiliki kelebihan harta di malam Idul Fitri tadi, maka itu sudah wajib membayar zakat fitrah. Seperti itu. Maka ada orang miskin yang mendapat zakat fitrah dan dia juga wajib bayar zakat fitrah. Bahkan mungkin mayoritas pada saat ini orang miskin itu ia wajib bayar zakat fitrah, tapi dia juga mendapat zakat fitrah. Pertama ke masjid, biasanya ada datang beras. Jadi bayar zakat fitrah biasanya datang zakat fitrah itu sah saja. Karena pertama dia wajib zakat fitrah karena ada kelebihan makanan. Kedua, dia menerima zakat fitrah karena dia kerjanya tidak mencukupi kebutuhan di keluarganya. Seperti itu. Jadi ada orang miskin yang dia wajib mengeluarkan zakat fitrah dan berhak menerima zakat fitrah juga. Jadi seandainya orang miskin dikasih zakat fitrah, nggak perlu zakat fitrah karena sudah membayar zakat fitrah kemarin. Jadi syarat menerima zakat fitrah itu bukan harus tidak mengeluarkan zakat fitrah. Jadi seandainya orang itu mengeluarkan zakat fitrah dan dia dikatakan miskin, maka mendapat zakat fitrah juga. Bagaimana memberikan zakat fitrah? Boleh kita satu sok untuk satu orang, atau satu sok untuk dua orang, atau bahkan di sini nggak ada orang miskin kecuali satu orang. Jadi satu masjid 100 sok untuk satu orang boleh, atau 10 sok untuk satu orang itu aja boleh. Jadi boleh. Jadi seandainya orang miskin tersebut mengeluarkan satu sok, kemudian besoknya dapat 10 sok, itu sah-sah saja. Nah, jadi kita membayarkan zakat fitrah itu boleh satu sok untuk dua orang, jadi setengah sok. Tapi kalau seandainya satu sok untuk 3 orang atau 4 orang untuk orang miskin, itu ulama berpendapat lebih baik jangan, lebih baik satu sok untuk 1 orang atau 2 orang maksimal. Karena kalau seandainya udah 3 sok atau 1 kilo aja untuk orang miskin itu terlalu sedikit. Jadi lebih baik satu sok untuk orang miskin. Kemudian bagaimana yang utama, bayar zakat ke masjid atau bayar zakat ke lembaga atau bayar zakat langsung ke orang miskin? Perlu kita ketahui tadi bahwasanya yang di masjid itu bukan amil zakat, dan yang di lembaga-lembaga, misalnya biasanya ada lembaga Basnas atau lembaga-lembaga, itu juga bukan amil zakat, karena zakat fitrah nggak ada amilnya, tapi hanya wakil zakat. Seandainya kita mengetahui bahwa masjid tersebut atau lembaga tersebut menyerahkan berasnya ke orang miskin setelah sholat Id, maka jangan kita bayar di situ, karena kita
bayar amil itu belum dikatakan tunai kecuali amilnya kecuali wakil zakat tadi itu mewakili orang miskin. Jadi udah ada nama-nama orang miskin. Ini nanti diserahkan ke sini. Itu boleh seandainya diserahkan setelah salat Id. Tapi seandainya ada lembaga yang mana lembaga tersebut sudah terkenal membagi zakat fitrah setelah salat Id, maka jangan sampai kita membayar zakat fitrah di situ, karena tidak sah apabila kita membayar zakat setelah salat Id. Tentunya yang lebih utama kita langsung memberikan ke orang miskinnya, tapi seandainya tidak memungkinkan boleh saja kita wakilkan ke masjid atau boleh saja kita wakilkan ke lembaga, tapi tentunya yang kewajiban orang yang menjadi wakil tadi di masjid atau di lembaga wajib harus menyerahkan sebelum sholat Idul Fitri, seperti itu. Kalau seandainya menyerahkan setelah sholat Idul Fitri, dia dapat dosa dan menanggung dosa orang-orang yang membayar zakat kepadanya. Dan seandainya kita tahu ada lembaga yang membayar zakat fitrahnya setelah sholat Idul Fitri, maka kita jangan bayar ke lembaga tersebut. Tentunya boleh ke semuanya ya, ke lembaga boleh, ke masjid boleh, tapi kalau memang mau lepas dari lebih aman, kita langsung bayar ke kasih orang miskin. Dan hendaknya kita ngasih tahu ini fitrah. Ini zakat fitrah. Takutnya orang tersebut tidak berhak menerima zakat fitrah, kita kasih zakat fitrah. Kok tiba-tiba dikasih beras? Walaupun orang sudah umum ya dapat beras pada hari ini pasti zakat fitrah, tapi hendaknya kita ngasih tahu ini zakat fitrah. Karena seandainya kita didatangi orang, diketok-ketok pintu, kita buka, apa ini? Zakat fitrah. Kita bukan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Kita harus, anak nggak berhak, anak nggak nerima. Bukan karena sombong, tapi karena nggak berhak nerima. Mohon maaf. Tapi seandainya tiba-tiba depan rumah ada beras zakat fitrah, kita orang nggak berhak, kita harus mengambil beras tersebut dan memberikan kepada orang yang berhak. Kita nggak boleh makan zakat fitrah sama sekali, karena kita termasuk bukan orang yang berhak misalnya. Tapi seandainya kita mengetahui kita berhak, gajinya nggak mencukupi untuk keluarga, maka kita boleh saja untuk mengambil zakat fitrah. Kemudian hendaknya kita ketika membayar zakat fitrah mengatakan bahwa ini adalah zakat fitrah, kecuali orang tersebut sudah biasa menerima zakat fitrah, tidak apa-apa, tidak dikatakan. Kemudian seandainya setelah bayar zakat fitrah ternyata penerimanya kita ngasih nih, ini zakat fitrah, mau langsung ngasih ke orang miskin, nggak mau ngasih ke masjid, atau kita jadi wakil zakat di masjid atau di lembaga ngasih ke orang. Ternyata yang kita kasih, setelah kita kasih kita tahu bahwasanya orang itu bukan orang miskin, ternyata orangnya gajinya masih cukup dan masih kemampuan. Kemudian sudah kita kasih, zakatnya gimana? Seandainya sebelum ngasih atau ketika ngasih kita ngasih tahu ini zakat fitrah, orang itu menerima, kemudian kita tahu setelah kita memberikan, maka kita wajib mengambil lagi. Mohon maaf tadi zakat fitrah ana lihat antum tidak termasuk mustahil zakat, kita ambil, kita berikan. Tapi seandainya tidak memungkinkan untuk mengambil lagi, mungkin berasnya udah dimakan atau udah nggak ketemu orangnya, maka itu beberapa ulama mengatakan itu sah karena sudah mengatakan ini zakat fitrah. Yang seharusnya mengatakan aku tidak berhak menerima zakat fitrah adalah orang yang menerima tadi, karena kita sudah mengatakan ini zakat fitrah. Tapi seandainya ketika kita menyerahkan, kita nggak mengatakan ini zakat fitrah, tiba-tiba ngasih ini ada beras untuk antum, ini ada beras, maka kita setelah mengetahui setelah bayar, ternyata orang tersebut orang tidak miskin atau orang mampu, maka kita cari nggak ada lagi orangnya, maka kita nggak boleh ngambil lagi beras tersebut, tapi kita harus bayar yang kedua kalinya, karena yang pertama tadi belum sah. Itu mungkin resiko ketika kita bayar ke langsung orang miskin. Jadi kita harus benar-benar tahu orang tersebut orang miskin atau bukan. Seandainya ada orang memiliki hutang, kemudian dia wajib bayar zakat, maka dia tetap wajib bayar zakat fitrah, kecuali hutangnya ditagih pada hari tersebut. Maka dia harus membayar hutangnya dan mungkin kalau tidak ada harta lagi tidak diwajibkan bayar zakat fitrah. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin apabila ada tambahan atau ada pertanyaan mungkin dipersilakan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Instagram. Pertanyaan yang pertama, apakah ibadah yang dihitung spesial di 10 hari terakhir ini cuma untuk sholat saja atau amalan lain seperti birrul walidain dan juga yang lainnya? Kemudian pertanyaan kedua, apakah perempuan yang iktikaf di masjid harus full apakah tidak, Ustaz? Barakallahu fikum. Apakah amalan yang dilakukan di bulan Ramadan di Lailatul Qadar hanya amalan sholat dan
yang khusus-khusus saja atau boleh semua amalan lainnya? Tentunya para ulama mengatakan boleh melakukan amal baik yang lainnya di malam Lailatul Qadar. Namun kalau kita lihat petunjuk Nabi, bahwasanya Nabi SAW pada malam Lailatul Qadar beliau selalu berada di masjid dan beliau selalu iktikaf, kemudian dalam keadaan sholat atau berzikir atau membaca Al-Quran. Dan seandainya kita birrul walidain di jam 12 malam kan sesuatu yang sangat sedikit kemungkinan, karena Lailatul Qadar tadi dari azan maghrib sampai azan subuh. Tentunya seandainya kita ada amalan lain bisa kita undur untuk di esok hari, maka lebih baik kita pada malam itu memperbanyak zikir, memperbanyak sholat qiyamul lail, dan memperbanyak doa kepada Allah dan membaca Al-Quran dan memperbanyak iktikaf. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, apabila wanita ingin iktikaf, apakah harus satu malam full atau boleh beberapa jam saja? Kalau kita lihat pendapat yang rajih tadi, bahwasanya iktikaf tidak harus satu malam full dan tidak harus satu hari full, walaupun ada ulama yang berpendapat seperti itu, tapi yang lebih rajih bahwasanya seandainya seseorang di masjid untuk beribadah 1 jam saja, maka itu sudah dikatakan iktikaf. Maka seandainya seorang wanita di masjid dalam waktu 1 jam atau lebih atau bahkan kurang untuk beribadah kepada Allah, maka itu sudah dikatakan iktikaf. Namun tentunya man kana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Barang siapa yang lebih banyak amalannya, maksudnya lebih banyak iktikafnya, tentunya lebih banyak dapat pahala dan lebih banyak fadilahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Ada doa khusus enggak untuk zakat fitrah? Untuk zakat fitrah, barakallahu fikum. Apakah ada doa khusus untuk zakat fitrah? Ini namanya ijab qabul. Apakah ada ijab qabul dalam zakat fitrah? Saya memberikan zakat, biasanya di beberapa masjid seperti memberikan zakat, kemudian yang mengatakan saya terima zakatnya, terus disampaikan yang mengatakan sah. Para ulama mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu sama seperti zakat fitrah sama seperti sodakoh, karena zakat itu lebih khusus kepada sodakoh. Sementara sodakoh tidak diwajibkan ijab qabul seperti jual beli. Jadi zakat fitrah itu seandainya hanya memberikan ini langsung atau bahkan memberikan tanpa ini sodakoh, kemudian tanpa ijab qabul, itu tetap sah. Atau seandainya memberikan diam-diam ke masjid, di sini kok banyak kumpulan beras, langsung meletakkan beras, itu tetap sah. Karena zakat fitrah tentunya dengan niat yang ada di hati, tidak wajib namanya ijab qabul, tidak wajib namanya mengatakan nawaitu an ukhrija zakat al-fitri, tidak wajib seperti itu, dan tidak wajib ada namanya yang mengatakan sah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi seandainya kita mengeluarkan zakat fitrah tanpa ijab qabul, para ulama mengatakan itu tetap sah. Ada sebagian ulama mengatakan ijab qabul wajib dalam zakat fitrah, tapi pendapat ini tidak tepat atau marjuh. Maksudnya para ulama banyak mengomentari pendapat ini karena zakat adalah termasuk sedekah, bukan jual beli. Tapi seandainya hal ini pun mungkin, atau misalnya harus namanya ijab qabul, maka ijab qabul itu tidak harus saya terima, saya serahkan zakat fitrah ini atas nama ini dan ini anak-anak saya dibayar tunai, kemudian mengatakan saya terima sah. Itu tidak ada seperti itu, karena jual beli itu juga wajib ijab qabul, tapi ada namanya bai'ul mu'athah. Bai'ul mu'athah itu adalah jual beli yang ijab qabulnya hanya dengan praktek saja, seperti kita di swalayan atau di hipermat, kita ngambil barang kemudian narok tanpa ngomong apa-apa, ngelihat harga segini kita bayar, dikembalikan, itu sudah termasuk ijab qabul. Jadi tidak saya beli roti tawar dengan enggak kayak gitu. Itu jadi bai'ul mu'athah itu sudah ijab qabul, jadi hanya seperti ini. Jadi seandainya zakat fitrah wajib ijab qabul, maka ijab qabul tidak harus mengatakan saya serahkan zakat fitrah nawaitu an ukhrija zakat al-fitri ala ismi kada, itu tidak wajib. Tapi seandainya dengan itu pun tidak apa-apa. Insyaallah tidak termasuk perkara bid'ah, karena ada ulama yang mengatakan hal tersebut ijab qabul. Tapi tentunya hal tersebut tidak wajib. Ada wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. Syukran, hada wallahu a'lam bishawab. Usinafsi wa iyyakum bittaqwallah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.